Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Islam dan manusia. Di poin silabus ini kita akan berbicara tentang asal kejadian manusia, kemudian fase kehidupan manusia, dan juga tujuan penciptaan manusia. Sudah banyak kita membaca referensi tentang asal-usul kejadian manusia. Banyak teori-teori yang berpendapat tentang asal-usul kejadian manusia. Ada teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, sehingga ada fase tahapannya dia buat. Ada Pithecanthropus erectus, Meganthropus erectus, dan Homo sapiens. Dan juga teori-teori lainnya. Nah, bagaimana sebenarnya teori penciptaan manusia di dalam Islam? Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna Allah ciptakan. Nah, asal kejadian manusia diulas Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min tin summa ja'alnahu fi qararin makin. Jadi konsep penciptaan manusia itu berasal dari tanah. Tanah itu Allah tumbuhkan makanan dan minuman, kemudian kita konsumsi sehingga dia jadi saripati dan juga kemudian menjadi setetes air mani. Jadi fase kehidupan manusia itu awalnya adalah setetes air mani, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah, dan sesudah itu baru berubah menjadi segumpal daging. Jadi ini adalah fase penciptaan asal kejadian manusia. Jadi tidak sesuai dengan Islam tentang teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi manusia itu Allah ciptakan dari tanah, yang kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan, kita konsumsi, jadilah dia saripati, dan kemudian dia berubah menjadi sperma, kemudian terjadi pembuahan dengan sel telur, sehingga kemudian air mani 40 hari, kemudian setetes darah dan segumpal daging. Tentu anekdotnya saya bilang tidak ada manusia yang lahir karena di-download, ya, tidak ada. Jadi manusia itu lahir dari proses pernikahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, itulah asal kejadian manusia. Kemudian bagaimana dengan fase kehidupan manusia? Para ahli, para ulama mengatakan ada beberapa fase kehidupan manusia. Pertama namanya adalah alam ruh. Ya. Jadi detailnya tentang alam ruh ini tidak bisa kita gambarkan karena ini adalah ilmunya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Muhammad, kalau kamu ditanya tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Yang kedua, alam rahim. Nah, itulah tadi penciptaan manusia itu, alam rahim. Setetes air mani, setetes darah, kemudian segumpal daging, baru Allah tiupkan ruh, ya. Nah, sesudah 9 bulan di dalam alam rahim, baru kita masuk kepada fase ketiga, yaitu alam dunia. Nah, alam dunia ini bervariasi. Ada yang baru lahir, kemudian selesai alam dunianya. Ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun, dan beberapa macam-macam umur yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nah, sesudah itu, sesudah alam dunia, maka berikutnya adalah alam kubur. Sesudah kita wafat, maka kita dimasukkan ke alam kubur. Nah, alam kubur ini juga adalah bagian yang harus diyakini oleh setiap muslim. Sesudah ada kehidupan, pasti ada kematian. Kemudian yang terakhir, maka sesudah alam kubur, maka akan muncullah alam akhirat. Alam akhirat inilah hari pembalasan tentang kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi kalau disimpulkan, fase kehidupan manusia pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia,
yang keempat alam kubur atau alam barzah, yang kelima baru alam akhirat. Nah, bagaimana dengan tujuan penciptaan manusia? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Di sesi video sebelumnya kita sudah membahas tentang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada ibadah itu yang sifatnya spesifik, ada pula ibadah itu yang sifatnya general. Yang spesifik itulah sholat, puasa, zakat, haji. Yang general ya segala amal kebaikan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan akan bisa menjadi ibadah apabila dilakukan dengan niat ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini penjelasan saya di Islam dan manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.